Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi di mana di sini saya menggunakan aplikasi PowerPoint interaktif. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi grup permutasi di mana di sini untuk memenuhi tugas akhir struktur aljabar dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Bapak Hendra Syarifuddin dan yang kedua ada Bapak Rafki Nasuha Ismail. Selanjutnya di sini saya menyediakan slide menu di mana di sini ada bagian profil, petunjuk serta materi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadila Nida Putri dengan NIM 20029069. Di sini program studi saya adalah pendidikan matematika, berkuliah di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya saya juga menyediakan bagian petunjuk, di mana di sini ada bagian icon untuk ke slide selanjutnya, slide sebelumnya, slide menu, serta slide submateri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai materi, di mana di sini saya membagi submateri atas 5 bagian. Yang pertama ada bagian pengertian, yang kedua ada bagian sifat-sifat grup permutasi, yang ketiga ada menentukan cycle dan orbit, yang keempat ada teorema yang berhubungan dengan grup permutasi, yang kelima itu yang terakhir ada subgrup dalam grup permutasi. Sekarang kita akan bahas bagian pengertian terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat. Misalnya itu ada materi fungsi. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu grup permutasi. Di mana di sini fungsi f dari himpunan A ke B dinotasikan dengan lambang seperti ini, di mana ini bisa dibaca dengan f adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Di sini terdapat definisi 5.1 di mana f adalah fungsi dari A ke B jika setiap elemen di A itu mempunyai tepat satu pasangan dengan satu elemen di B. A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau rank dari F. Misalkan di sini fungsi yang memetakan himpunan A ke B itu maka ada 4 bagian, yaitu yang pertama itu ada himpunan, di mana fungsi A itu sama dengan B elemen B, sedemikian sehingga B sama dengan fungsi A untuk suatu A elemen A adalah subset dari B dan disebut peta untuk suatu F. Yang kedua, untuk setiap F inverse B, di mana itu sama dengan A elemen A, sedemikian sehingga FA itu elemen B, disebut prapeta dari B. F dikatakan injektif atas satu-satu, di mana kita tahu injektif itu adalah fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak mempunyai lebih dari satu pasangan dengan elemen domainnya. Nah, di mana di sini kita misalkan jika FA itu sama dengan FB, maka A itu sama dengan B. Yang ketiga, F dikatakan subjektif atau padat, di mana subjektif itu setiap anggota kodomain fungsi punya pasangan dari setidaknya itu satu buah anggota domain fungsinya, di mana jika untuk setiap B elemen B ada A elemen A sehingga B itu sama dengan fungsi A. Yang keempat, F dikatakan bijektif. Nah, bijektif ini adalah fungsi di mana setiap anggota di daerah asal itu hanya mempunyai satu pasangan dengan daerah kawannya. F dikatakan bijektif jika F11 dan padat. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian permutasi, di mana di sini mendukung definisi 5.2, yaitu permutasi dari himpunan A adalah fungsi satu-satu dari A ke dirinya sendiri. Jika himpunan A tak hingga, maka banyaknya permutasi dari A adalah mutlak A. Misalkan di sini terdapat contoh, misalkan A itu sama dengan ada anggotanya A, B, C, maka ada 6 permutasi dari A, yaitu di sini F1, A memetakan A, B memetakan ke B, C memetakan ke C. Untuk fungsi 2 itu A memetakan ke A, B memetakan ke C, dan C memetakan ke B. Dan sampai F6 itu A memetakan ke C, B memetakan ke B, dan C memetakan ke A. Atau kita juga bisa tulis sebagai berikut. Di sini kan A memetakan ke A. Nah,
Maka kalau dalam bentuk lainnya itu kita buat A memetakan ke A, B memetakan ke B, kita buat B memetakan ke B, C memetakan ke C, dan C itu memetakan ke C. Maka bentuknya seperti ini bentuk lainnya. Untuk F2, di sini A memetakan ke A memetakan ke A, B memetakan ke C, dan C memetakan ke B. Maka bentuknya seperti ini. Untuk F3, A memetakan ke B, A memetakan ke B, B memetakan ke A, dan C memetakan ke C. Nah, sama juga seperti F4, F5, F6, itu kita petakan dia dari atas ke bawah seperti itu. Sehingga himpunan permutasinya adalah F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Selanjutnya kita masuk ke pengertian grup permutasi. Permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu. Dimana satu-satu itu maksudnya itu kan injektif. Dan pada grup permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu himpunan permutasi dari A yang membentuk grup terhadap komposisi fungsi. Di sini juga terdapat contohnya. Daftarkan sebuah permutasi alfa itu dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menetapkan alfa 1-nya itu sama dengan 2, alfa 2-nya sama dengan 3, alfa 3-nya sama dengan 1, alfa 4-nya sama dengan 4. Sama seperti tadi, berarti kan ini bentuk umumnya di mana ini 1 memetakan ke alfa 1, 2 ke alfa 2, 3 memetakan ke alfa 3, dan 4 memetakan ke alfa 4. Nah, karena di sini diketahui alfa 1 itu sama dengan 2, maka 1 memetakan ke 2. Alfa 2-nya sama dengan 3, 2 memetakan ke 3. Alfa 3-nya itu sama dengan 1, maka 3 memetakan ke 1, dan alfa 4 sama dengan 4, itu 4 memetakan ke 4 atau ke dirinya sendiri. Karena di sini kita sudah habis materinya, kita lanjut ke bagian kedua. Untuk submateri yang kedua, itu ada sifat-sifat grup permutasi. Yang pertama itu ada sifat refleksi, di mana itu A didefinisikan sebagai AFE, karena A sama dengan F0, sehingga A sama dengan AF. Di sini kita contohkan simetri dari persegi, yaitu S4. Hubungkan setiap pergerakan dalam D4 dengan permutasi dari penempatan-penempatan tiap 4 sudut persegi. Tandai 4 posisi sudut sebagai acuan, dapat digambarkan sebuah rotasi 90 derajat hasil permutasi. Mana di sini alfanya itu diketahui 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan 4, 4 memetakan ke 1. Jadi kan sudut-sudutnya itu saling berhubungan, makanya di sini 1 memetakan 2, lanjut 2 memetakan 3, 3 memetakan 4, 4 memetakan ke 1, seperti itu. Sedangkan refleksi dengan garis mendatar sumbu horizontal itu menghasilkan beta itu sama dengan 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan 4, 4 memetakan ke 3. Nah, dua elemen ini secara umum menghasilkan grup, bahwa setiap elemen adalah kombinasi beberapa alfa dan beta. Jika D4 ditampilkan dengan cara ini, kita katakan bahwa D4 adalah sebuah subgrup dari S4. Nah, untuk selanjutnya itu ada sifat simetris, di mana jika A didefinisikan sebagai BFI, maka B didefinisikan sebagai A dikali F pangkat I. Karena I bilangan bulat, terdapat negatif I, sehingga A didefinisikan sebagai B dikali F pangkat negatif I. Ini berarti B didefinisikan sebagai A FI. Nah, kita contohnya di sini ada grup simetris segitiga sama sisi. Karena sisinya ada 3, di sini S3. Misalkan S3 menyatakan semua himpunan fungsi satu-satu dari 1, 2, 3 untuk himpunan itu sendiri. Kemudian S3 ada dalam komposisi fungsi adalah grup dengan elemennya. Itu ada di sini theta 1 memetakan 1, 2 memetakan 2, 3 memetakan ke 3. Jadi di sini setiap anggotanya itu memetakan ke dirinya sendiri. Dan di sini alfanya diketahui 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 1. Jadi di sini untuk mendapatkan alfa kuadrat itu caranya kan alfa kuadrat itu sama dengan alfa dikali alfa. Nah,
alfanya itu kita lihat dari satu memetakan ke 2. Di sini 2 dipetakan ke 3. Jadi di sini alfa kodratnya 1 dipetakan ke 3. Jadi alfa kodratnya itu untuk 1 dipetakan ke 3. Selanjutnya untuk 2 dipetakan ke 3 dipetakan ke 1. Kayak di sini 2 dipetakan ke 1. Selanjutnya 3 dipetakan ke 1. Mana di sini 1 dipetakan ke 2. Kayak di sini 3 dipetakan ke 2. Kayak didapat alfa kodrat itu seperti ini. Selanjutnya di sini betanya sudah diketahui bahwa 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 2. Nah, untuk mencari alfa beta ini, kita lihat dari betanya dulu. Jadi, 1 ini kan dipetakan ke 1. Nah, sedangkan di alfa itu 1 dipetakan ke 2. Kayak di sini 1 dipetakan ke 2. Selanjutnya itu ada 2 dipetakan ke 1. Itu didapat dari beta ini kan 2 dipetakan ke 3, di mana alfanya itu 3 dipetakan ke 1. Makanya di sini alfa betanya 2 dipetakan ke 1. Untuk yang ketiga, anggota 3 ini betanya itu kan 3 dipetakan ke 2, di mana di alfanya ini 2 dipetakan ke 3. Makanya di sini dapat 3 dipetakan ke 3. Nah, untuk mencari alfa kuadrat beta itu sama seperti tadi, kita lihat betanya dulu. Nah, sini 1 dipetakan ke 1, sedangkan di alfa kuadratnya itu 1 dipetakan ke 3, makanya 1 dipetakan ke 3. Lanjut, 2 dipetakan ke 3, sedangkan 3 di sini dipetakan ke 2, makanya alfa kuadrat betanya 2 dipetakan ke 2. Lanjut, 3 dipetakan ke 2, dan 2-nya dipetakan ke 1, makanya 3 dipetakan ke 1. Nah, catatan bahwa beta alfa sama caranya yang seperti tadi, berarti di sini kita lihat alfanya dulu. 1 dipetakan ke 2, sedangkan di betanya 2 itu dipetakan ke 3, makanya 1 dipetakan ke 3. Dan yang lainnya itu 2 dipetakan ke 2 dan 3 dipetakan ke 1. Itu bisa dicek sendiri dengan cara yang sama. Nah, kita dapat bahwa B alfa itu tidak sama dengan alfa beta, di mana di sini alfa beta itu 1 dipetakan ke 2, sedangkan di B alfa itu 1 dipetakan ke 3. Nah, itu beda hasilnya, di mana di sini alfa beta itu 2 dipetakan 1, sedangkan di B alfa itu 2 dipetakan ke 2. Begitu juga dengan 3 dipetakan ke 3, kalau di B alfa itu 3 dipetakan ke 1. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa grup simetris segitiga sama sisi atau S3 itu adalah tidak merupakan abelian. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat transitif jika A didefinisikan sebagai BFI dan B didefinisikan sebagai CFI. Berarti B itu didefinisikan sebagai A. F pangkat I dan C didefinisikan sebagai B dikali F pangkat I, dikalikan dengan A dikali F pangkat I, dikalikan lagi dengan F pangkat J, maka itu didapat A dikali F pangkat I ditambah C, yang berarti A didefinisikan sebagai CFI. Nah, untuk memahami sifat ini, kita lihat contohnya, di mana tuliskan Pi sama dengan 1, 3, 4, 2, dan rho-nya itu 1, 3, serta tetanya itu 1, 2, bundaran 3, 4. Sebagai permutasi dalam S4, hitunglah Pi bundaran rho bundaran theta. Nah, di sini cara menyelesaikan permasalahan ini, di sini kan diketahui Pi-nya itu 1, 3, 4, 2. Dimana di sini maksudnya 1 itu dipetakan ke 3. Nah, cara menulisnya 1 dipetakan ke 3. Lanjut, 3 dipetakan ke 4. 3 dipetakan ke 4. 4 dipetakan ke 2, seperti ini. Dan 2 dipetakan lagi ke 1. Balik lagi gitu. Jadi kita buat anggotanya dulu, yang bagian atas ini 1, 2, 3, 4, dan kita lihat dia memetakan kemana. 1 di sini memetakan ke 3, 3 memetakan ke 4, 4 memetakan ke 2, dan 2 dipetakan ke 1. Nah, untuk rho-nya ini kan cuma hanya 1, 3. Berarti dia itu kita buat sama seperti tadi, kita buat dulu 1, 2, 3, 4 untuk bagian atas. Nah, di sini kan diketahui rho-nya itu memetakan 1 memetakan ke 3, 1 memetakan ke 3, maka 3 memetakan ke 1. Untuk 2 dan 4 itu berarti tidak ditulis karena dia memetakan ke dirinya sendiri. Jadi makanya di sini 2 dipetakan ke 2 dan 4 dipetakan ke 4. Nah, untuk theta itu 1, 2 bundaran 3, 4.
Nah, itu sama dengan kita sama seperti tadi kita buat penulisan lainnya, itu 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan 1, sedangkan 3, 4 itu memetakan ke dirinya sendiri. Bundaran kali 1 memetakan ke dirinya sendiri, 2 memetakan ke dirinya sendiri, di sini 3 memetakan ke 4, 3 memetakan ke 4, dan 4 dipetakan ke 3. Nah, untuk hasil ini kita dapat dari, kita lihat ini terlebih dahulu, 1 dipetakan ke 1, sedangkan bagian ini 1 dipetakan ke 2, makanya 1 dipetakan ke 2. Selanjutnya 2 dipetakan ke 2, sedangkan di bagian sini 2 dipetakan ke 1, makanya 2 dipetakan ke 1. Lanjut 3 dipetakan ke 4, sedangkan di sini 4 dipetakan ke 4, makanya 3 dipetakan ke 4. Terakhir 4 dipetakan ke 3, dimana di sini 3 dipetakan ke 3, makanya 4 dipetakan ke 3. Seperti itu. Sehingga diketahui kita seperti yang ditanya tadi, Pi bundaran rho bundaran theta itu sama dengan ini. Berarti kita mulai dari belakang ya. 1 dipetakan ke 2. Nah, 2 di sini dipetakan ke 2. 2 di sini dipetakan ke 1, makanya 1 dipetakan ke 1. Lanjut, 2 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4, makanya 2 dipetakan ke 4. Lanjut, 3 dipetakan ke 4, 4 di sini dipetakan ke 4, dan 4 di sini dipetakan ke 2, makanya sini 3 dipetakan ke 2. 4 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 3, makanya 4 dipetakan ke 3. Di sini yang memetakan ke dirinya sendiri kan hanya 1 nih, 1 dipetakan ke 1. Berarti ini cara menulisannya 2 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 3, dan 3 itu dipetakan ke 2. Jadi kita tulis 2 dipetakan ke 4, dipetakan ke 3. Ini balik lagi, 3 dipetakan ke 2, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi menentukan cycle dan orbit. Jadi, di sini ada notasi cycle, di mana notasi cycle memiliki teori yang bermanfaat pada sifat-sifat penting dari sebuah permutasi yang digambarkan ketika notasi cycle digunakan. Nah, kita lihat contohnya, lihat permutasi berikut. Jadi di sini diketahui alfanya. Nah, nilai permutasi di atas dapat ditampilkan secara skematis seperti di bawah ini. Nih, kita lihat 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, makanya kita bisa tulis seperti ini. Digambarkan secara skematisnya seperti ini. 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1. Lanjut 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 3, makanya 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 3. Nah, untuk 5 itu kan dia memetakan ke dirinya sendiri, makanya dia gambarnya seperti ini. Sehingga dapat ditulis dengan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 3, dan 5 memetakan ke dirinya sendiri dari notasi cycle. Nah, sebuah gambaran dari barisan A1 memetakan ke A2 sampai dipetakan ke AM, dan balik lagi nanti AM dipetakan ke A1, itu disebut panjang cycle M atau perputaran M cycle. Nah, yang selanjutnya itu ada orbit dari grup permutasi. Misalkan F suatu permutasi pada himpunan S sehingga F elemen AS. Kelas ekivalen yang terbentuk dalam S yang disebabkan adanya relasi ekivalensi di atas disebut orbit dari A oleh F untuk suatu A elemen S, dan orbit dari A oleh F ini terdiri atas unsur-unsur. Berikut diberikan contoh, misalkan dalam S6 suatu permutasi F elemen A S6 berbentuk F itu sama dengan diketahui seperti ini. Nah, orbit dari 1 itu hanya terdiri dari 1 sama dengan 1F. Kenapa seperti ini? Karena di sini 1 itu memetakan ke dirinya sendiri. Nah, untuk orbit dari 2 diperoleh seperti ini karena di sini 2 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 2. Nah, makanya kita bisa tulis 2F sama dengan 5, atau 2F kuadrat sama dengan 5F sama dengan 6. Atau juga kita bisa tulis 2F pangkat 3 itu sama dengan 6F sama dengan 2.
Sehingga orbit dari 2 itu terdiri dari 2 dipetakan ke 5, dipetakan ke 6, dan 6 balik lagi dipetakan ke 2. Orbit dari 3 itu terdiri dari 3 itu sendiri ke dirinya sendiri, 3 dipetakan ke 3. Makanya sama seperti di atas, itu 3 sama dengan 3F. Orbit 4 juga seperti itu, juga terdiri dari memetakan ke dirinya sendiri, 4 dipetakan ke 4. Makanya di sini juga bisa ditulis 4 sama dengan 4F. Sehingga putaran dari F adalah 1 dipetakan ke dirinya sendiri, 2 dipetakan ke 5, 5 dipetakan 6, 6 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke dirinya sendiri, 4 dipetakan ke dirinya sendiri, dan putaran F di atas ini sering ditulis sebagai F sama dengan 2 dipetakan ke 5, dipetakan ke 6, 6 balik lagi dipetakan ke 2. Nah, kenapa seperti itu? 1, 3, 4 ini tidak ditulis karena orbit yang terdiri dari satu unsur itu sering tidak dituliskan. Selanjutnya itu ada bagian teorema yang berhubungan dengan grup permutasi. Berikut ada teorema. Yang pertama itu ada teorema produk disjoint cycles. Itu setiap permutasi dari himpunan itu terbatas dapat ditulis sebagai cycles atau sebagai produk dari disjoint cycles. Di sini untuk buktinya itu saya cantumkan di bagian deskripsi di Word. Itu nanti bisa dilihat di bagian deskripsinya, deskripsi di bawah video. Selanjutnya itu teorema yang kedua tentang teorema disjoint cycles commute. Jika dua buah siklik itu alfa itu sama dengan A1, A2, A3 sampai AM dan B itu sama dengan B1, B2, B3 sampai Bn tidak memiliki isi yang sama, kemudian alfa beta itu sama dengan beta alfa. Untuk teorema yang ketiga ada order suatu permutasi, di mana order suatu permutasi yang ditulis di dalam set terbatas memisah format siklik yang umum dan yang terakhir berbagai panjang siklik. Selanjutnya ada teorema selalu genap atau selalu ganjil. Jika pada permutasi alfa itu dapat dinyatakan sebagai perkalian yang berjumlah 2 siklik, maka setiap penguraian alfa akan menjadi perkalian dari 2 siklik yang harus menjadi jumlah 2 siklik. Jika alfa itu sama dengan B1, B2, B sampai BR, dan alfanya itu sama dengan sigma 1, sigma 2 sampai sigma YS, di mana beta dan sigma adalah 2 siklik, maka R dan S keduanya genap atau ganjil. Berikut diberikan definisi permutasi genap dan ganjil. Sebuah permutasi yang dapat dinyatakan sebagai perkalian, maka jumlah 2 siklik tersebut permutasi genap. Nah, sebuah permutasi yang dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2 siklik yang ganjil, maka disebut permutasi ganjil. Selanjutnya ada teorema permutasi genap membentuk grup, di mana himpunan permutasi genap di Sn membentuk subgrup Sn. Selanjutnya itu diberikan juga definisi grup bertukar dari tingkat n, di mana grup permutasi genap n adalah simbol yang dilambangkan oleh an dan disebut grup bertukar dari tingkat n. Hasil berikutnya menunjukkan bahwa tepat setengah dari unsur-unsur Sn itu n besar lebih dari 1 menjadi permutasi genap. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu subgrup dalam grup permutasi. Pertama itu ada grup simetri. Misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya itu adalah N. Suatu pemetaan satu-satu itu injektif dari S ke S atau ke dirinya sendiri itu disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi itu sendiri.
Berikut diberikan contoh, misalkan F dan G, dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut. F-nya seperti ini dan G-nya. Nah, tentukan F bundaran G dan G bundaran F, serta temukan orbit dan sikelnya. Berikut penyelesaian dari soal tadi, di mana F bundaran G itu didapat seperti ini. Nah, caranya itu F bundaran G, berarti kita lihat dari G-nya terlebih dahulu kan. Di sini 1 dipetakan ke 3, sedangkan di F3 itu dipetakan ke 5. Makanya di sini itu 1 dipetakan ke 5. Begitu juga kita lihat 2 dipetakan ke 1, sedangkan di F itu 1 dipetakan ke 2, makanya 2 itu dipetakan ke 2. Seperti ini, 2 dipetakan ke 2. Nah, ini 3 dipetakan ke 1 itu dapat sama seperti tadi, 3 dipetakan ke 2, dan 2 di F itu 2 dipetakan ke 1, makanya 3 itu dipetakan ke 1, begitu seterusnya. Nah, sehingga orbit yang kita dapat 1 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 3, dan 3 balik lagi dipetakan ke 1. Sehingga kita dapat sikelnya itu ada 1. Nah, untuk G bundaran F itu hampir sama seperti tadi, tapi kita lihat F-nya terlebih dahulu. Di sini kan 1 dipetakan ke 2, sedangkan di G itu 2 dipetakan ke 1, makanya 1 itu dipetakan ke 1. Ini 2 dipetakan ke 3 itu caranya 2 dipetakan 1, 1 dipetakan ke 2. Maaf, untuk G bundaran F berarti kan 2 dipetakan ke 3. Nah, itu caranya dari F dulu, 2 dipetakan ke 1, sedangkan 1 di sini dipetakan ke 3, makanya 2 dipetakan ke 3. Nah, lanjut 3 dipetakan ke 6, berarti kita lihat dari F-nya terlebih dahulu, 3 dipetakan ke 5, sedangkan di G-nya itu 5 dipetakan ke 6, makanya 3 dipetakan ke 6, seperti ini. Nah, jadi kita dapat orbitnya itu 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 4, 4 balik lagi dipetakan ke 2. Nah, untuk 1 dipetakan 1 itu tidak ditulis, seperti sifat yang sudah dijelaskan tadi, yang dia memetakan ke dirinya sendiri itu tidak ditulis, jadi hanya terdapat sikelnya itu hanya terdiri dari 1. Nah, urutan baris pertama dapat diubah asal bayangan masing-masing anggota tetap dan akan menghasilkan permutasi atau simetri yang sama. Ini maksudnya ini kan tadi diketahui F-nya itu sama dengan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 3, 5 dipetakan ke 6, dan 6 dipetakan ke 4. Nah, itu kita bisa ubah baris pertamanya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa ubah 1, 4, 6, 2, 3, 5, bisa diacak gitu. Nah, tapi untuk bayangan masing-masing anggotanya itu harus tetap. Misalnya di sini 1 dipetakan ke 2, sama seperti di atas, 1 dipetakan ke 2. Di sini kan 2 itu dipetakan ke 1, makanya 2 dipetakan ke 1. 3 dipetakan ke 5, di sini juga 3 dipetakan ke 5. 4 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 3. Jadi maksudnya itu boleh diubah acak letaknya yang baris pertama, tapi untuk bayangan masing-masing anggotanya itu harus tetap seperti itu. Selanjutnya itu ada grup siklik. Yang pertama itu ada definisi 1, misalkan G suatu grup A elemen G, periode atau order atau ordo A yang disimbolkan PA adalah suatu bilangan bulat positif terkecil, misalnya M sedemikian sehingga A pangkat M itu sama dengan E. Apabila bilangan bulat positif M demikian itu tidak ada, maka dikatakan bahwa periode A itu adalah tak hingga atau 0. Selanjutnya itu ada definisi yang kedua, yaitu grup G disebut grup siklik apabila ada satu elemen G, misalnya A elemen G sedemikian sehingga untuk setiap X elemen G, X sama dengan A pangkat M untuk suatu bilangan bulat M. Selanjutnya A disebut generator atau elemen penghasil dari G dan ditulis G sama dengan A.
Selanjutnya itu ada definisi 3 di mana terhadap penjumlahan, di mana di sini grup G terhadap operasi penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A sedemikian sehingga G, mana di sini NA sedemikian sehingga N sedemikian sehingga Z. Lanjut untuk definisi 4 untuk terhadap operasi perkalian, di mana grup G terhadap operasi perkalian disebut siklik bila ada elemen A sedemikian sehingga G, G sama dengan AN sedemikian sehingga N sedemikian sehingga Z, mana elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Baik, sekian presentasi materi grup permutasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.